Halo semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan dan nginep ke Bandung. Di video sebelumnya, kita habis nginep di hotel kapsul yang dekat dari keluar tol Pasir Koja buat tempat istirahat sebentar aja. Karena di video kemarin tuh kita datangnya udah sore supaya ngehindarin macetnya ke Bandung dari Jakarta pas lagi di weekend besokan harinya. Nah, video kali ini itu kita pindah hotel yang juga murah, interiornya unik, kemudian servisnya itu udah kayak hotel bintang 4 dan lokasinya itu deket banget sama stasiun Bandung. Cocok banget buat kalian yang pergi ke Bandung dan naik transportasi umum atau naik kereta. Dan ini kita udah sampai, nama hotelnya itu Summerbird. Letaknya nggak begitu jauh dari jalan utama Pasir Kaliki, belok ke kiri masuk dikit aja. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe supaya bisa kalian ingat buat ditunjukin ke keluarga, teman dan pasangan buat kodein liburan staycation Bandung kalian. Untuk parkiran di Summerbird nggak terlalu banyak kapasitasnya, tapi kayaknya memang jumlahnya juga udah disesuaikan sama kapasitas tamu hotelnya mereka. Dan mungkin juga yang datang ke sini tuh banyak yang nggak bawa kendaraan sendiri juga karena memang lokasinya dekat dari stasiun Bandung. Nah, untuk total lantai di hotel ini itu ada 3 lantai. Konsepnya itu kayak industrial tropis gitu, banyak tanaman-tanaman hijaunya. Dan setiap spot dindingnya itu dari segala sisi interior di hotel ini tuh banyak banget tempat-tempat yang estetik dan bisa kalian pakai buat foto-foto. Karena dari hotel yang kemarin itu kita emang udah buru-buru mau check out karena mau check-in di hotel yang baru ini yang estetik. Nah, kita tuh jadi nyampe ke hotel ini sebelum jam 2 dan kita coba untuk check-in karena siapa tahu bisa early check-in. Nah, tapi ternyata pas nyampe di sini kita belum bisa check-in. Jadi tadinya tuh kita diarahin ya, katanya disuggestnya buat jalan-jalan ke Pascal. Cuman kan agak capek ya, panas lagi kan harus jalan kaki. Kalau saya bawa naik mobil tuh muter kejauhan. Jadi kita mutusin aja buat nunggu sambil duduk-duduk di area restonya ini aja. Nah, untuk area restonya itu suasananya benar-benar homey banget. Konsep furniture-nya itu kayak dari barang-barang jadul gitu yang ditata bagus aja gitu sama mereka, jadi kelihatannya tuh cantik. Tadi pas kita masuk dari parkiran itu, kayak ada meja bar sebelah kanan deket lift. Itu bukan meja resepsionis. Nah, meja resepsionisnya itu yang ada di pintu depan ini, yang deket sama lampu-lampu gantung ini nih. Nah, jadi area resepsionisnya itu kayak konsepnya memang nggak terlalu besar, nyatu sama area restonya. Dan area restonya ini juga yang dipakai buat area tunggu dan juga sarapan di pagi hari. Kalau kalian nyampainya kecepatan kayak kita itu bisa nyicil proses check-in-nya duluan. Jadi isi data-data dan identitasnya dulu. Terus nanti kita diminta untuk kasih deposit sebesar 100.000. Kalau bisa cash, tapi kalau misalnya lagi nggak punya cash, kalian bisa titipin KTP dulu sampai nanti misalnya kalian keluar terus nanti ngambil cash dulu di ATM. Selagi menunggu, kalian bisa pesen makanan dan minuman yang ada di area resto ini. Dan ini untuk menunya bisa kalian lihat-lihat. Harga minumannya udah di range harga 10 sampai 40-an ribu per minumannya. Dan untuk makanannya juga pilihannya macam-macam. Ada yang dari 30-an, 40-an, 50, 60. Tinggal kalian pilih deh, guys. Atau kalian cuma mau duduk-duduk nunggu-nunggu aja, kalian bisa tuh nanya ke resepsionis, minta wifi-nya lancar banget, nggak macet-macet, bisa kalian pakai buat sosmedan atau kerja. Dan setelah jam 2 tadi itu kita udah dipanggil karena kamar kita udah disiapin dan tamu sebelumnya sudah check out. Dan ini kita naik ke atas bisa pakai tangga atau juga pakai lift. Dan ini kamar yang kita dapat itu ada di lantai yang paling atas, yaitu di lantai 3. Jadi bentuk koridor kamarnya tuh nggak kayak hotel-hotel biasanya ya. Jadi kayak misalnya pintu ketemu pintu atau pintu ketemu dinding. Nah, ini tuh pintu langsung ketemu sama suasana outdoor dan hijau-hijau dari tanaman gantung. Ini tuh memang untuk menuju kamar kita nggak ada jalan pintas motong tuh dari misalnya keluar lift atau abis setelah kalian naik tangga ke lantai 3. Emang harus muterin koridor kamar-kamar yang lain dulu. Dan sampailah kita di kamar kita. Nah, untuk pilihan kamar yang kita pilih itu Superior Scandinavian with breakfast dengan rate per malamnya itu 320.000.
Nah, konsep yang bisa kalian pilih itu ada banyak. Ada Scandinavian, ada rustic, vintage, dan French. Dan ini yang kita pilih itu yang Scandinavian. Untuk kesan pertama begitu masuk kamarnya, itu kamarnya bersih, fresh, nggak berasa kayak baru ada tamu lain di kamar ini. Walaupun tuh dindingnya kayak bata-bata gitu, tapi tuh ini bener-bener bata-batanya tuh nggak berdebu, bener-bener bersih banget. Nggak expect hotel bintang 2 pas masuk tuh senyaman ini. Yang paling favorit dari kamar ini tuh selimutnya. Selimutnya bener-bener kayak selimut tebel yang nyaman dipakai, nggak berasa kayak udah dipakai banyak orang. Nah, terus di samping tempat tidur itu ada jendela besar sama curtain siding gitu. Terus di depan tempat tidur ada kaca dan juga meja panjang yang bisa kalian pakai buat kerja, dan di atasnya ada TV yang besar banget dan udah smart TV. Udah langsung kebayang tuh kan malam-malam enak banget tiduran di kasur, nyantai sambil nonton Netflix. Tinggal kalian konekin aja deh sama akun Netflix kalian ke TV yang ada di Summerbird ini. Untuk di samping kiri kanan tempat tidur, ada lampu tidur dan juga telepon jadul. Nah, teleponnya ini bukan cuma aksesoris aja, tapi bisa kalian pakai buat telepon ke resepsionis. Nah, untuk colokannya juga banyak, ada di samping tempat tidur kiri dan kanan. Jadi, kalian nggak perlu lebutan colokan atau nggak perlu juga bawa extension tambahan. Untuk kaca kamar di lantai 3 ini memang besar banget, dan view yang kita dapat di lantai 3 ini adalah pemandangan atap-atap kota di Bandung. Nah, tapi ini tuh udah pasti view yang paling lumayan banget dibandingin kalau misalnya kalian dapet di kamar yang lantai bawahnya lagi. Lanjut ke fasilitas lain yang bisa kalian dapat di kamar hotel Summerbird ini adalah kalian bisa dapetin sepasang sendal. Terus ada banyak juga kabinet-kabinetnya, mungkin bisa buat naro-naro tas-tas kalian. Terus di bagian atas kabinet ini itu ada gantungan dan juga hangernya di atas. Terus di meja samping kita itu dapat 2 gelas, dapat kettle. Habis itu dapat 2 botol air minum, kopi, dan teh yang bisa kalian langsung seduh aja. Untuk fasilitas kamar mandinya, kalian jangan kaget. Karena kamar mandinya itu kelihatan luas banget. Karena pembatas antara kamar dan kamar mandi itu hanya kaca tembus kayak gini aja guys. Dan semua kamar di Summerbird itu bentuknya kayak gitu. Nah, untuk interior kamar mandinya, itu juga estetik banget, bisa kalian pakai buat foto-foto di dalam kamar mandi. Dan dari kamar mandi ini kalau ke kamar berasa kayak nyatu gitu kan, karena memang ada kaca tembus ini. Tapi tenang aja, di sini tetap ada tirai penutupnya buat kalian yang gak nyaman mandi kaca kebuka gini. Apalagi di bagian depan kan langsung ada jendela gede juga kan. Nah, untuk kamar mandinya itu sangat bersih, konsep-konsep furniture jadulnya itu juga tetap ada. Fasilitas yang kalian dapetin ada 2 sikat gigi, ada sabun batang, ada sabun cair, dan sampo. Terus dapat 2 handuk bersih juga. Nah, untuk wastafelnya itu yang kalian dapat emang agak pendek, cuman bener-bener lebar banget. Bagian bawahnya tuh kayak kabinet jadul gitu. Kalau saya dilihat-lihat sih ukuran kamar mandinya emang kayak nggak begitu luas gitu. Cuman ya ketolong aja sih sama kaca tembus itu yang bikin kamarnya tuh bukan kamarnya, kamar mandinya tuh kelihatan kayak ruangannya besar banget. Di area showernya itu nggak ada hand shower, jadi model showernya itu kayak fix shower yang ada di dinding atas gitu. Nah, untuk kekencangan showernya itu enak banget, udah kayak lagi mandi di air terjun, jadi nggak cuma ciprat air tipis-tipis. Kalau misalnya nginep di sini enak nih, bisa mandi sambil nonton TV dari kamar mandi. Apalagi kalau misalnya di hotel ini tuh di kamar mandi ada bathtub, wah bisa lebih leha-leha lagi deh kalian mandinya, bener-bener sampai filmnya selesai.
Kayak yang kita udah bilang tadi, TV yang didapat tuh ukurannya kayaknya besar banget, kayak ukuran 55 inch gitu deh kayaknya. Karena bener-bener gede banget gitu. Terus keuntungannya TV yang didapat itu udah smart TV. Jadi kalau misalnya kalian nonton YouTube bisa langsung nonton aja, nggak perlu login. Terus kayaknya bisa deh nonton video sampai 4K gitu. Nah kalau dibandingin sama tempat tidurnya tuh kayaknya ukuran 160-180an. Pokoknya ini TV tuh bener-bener udah berasa gede banget, full dari kiri ke kanan gitu. Nah untuk kalau misalnya nonton Netflix ini nih, jadi emang nggak disediain dari hotelnya. Tapi kalian bisa tinggal login aja pakai akun kalian. Tadinya tuh kita nggak tahu, jadi kita pikir ini tuh bisa masuk aja tinggal telepon dan nanya pinnya. Tapi ternyata itu tuh akun orang lain yang masih nyangkut. Kalau kita sih ya jadinya nonton YouTube aja deh. Setelah nunggu cuaca agak cerah, nggak mendung, kita itu mau lanjut jalan-jalan nih ke Braga. Nah sebelum ke Braga, ini kita lihat-lihat dulu suasana sore di sekitar hotel. Dan ternyata di depan tangga dan lift itu kayak ada tempat area duduk-duduk buat nongkrong gitu. Mungkin bisa sambil pesan makanan dan minuman dari restonya hotel. Dan di setiap lantai itu untuk area tempat duduk yang tadi itu punya settingan desain yang berbeda. Jadi emang bener-bener hotel ini tuh setiap sudut nggak ngebosenin ya. Cuman kalau misalnya kayak yang di area lantai 2 ini kalau udah agak sore ke malam tuh kelihatannya kayak agak remang-remang gitu. Beda sama kalau misalnya kita pergi ke lantai yang di atasnya di lantai 3. Kalau di lantai satunya nih emang udah mulai terang benderang, apalagi dari hiasan lampu-lampu gantung ini tuh yang biasa kayak ada di kafe-kafe gitu. Kalau dari tampak depan, hotel ini tuh kelihatannya kayak kita tuh lagi bertamu ke rumah orang aja sih. Cuman memang bangunannya udah dirombak aja gitu interior sama eksteriornya jadi kayak hotel. Terus bagian depannya juga jadi kayak spot-spot foto estetik gitu dengan banyak hijau-hijaunya gitu. Balik dari jalan-jalan ke Braga, videonya nanti terpisah. Ini suasana malam di hotel setelah kita balik jalan-jalan. Memang untuk aktivitas yang bisa kalian lakuin di hotel ini tuh nggak terlalu banyak. Cuman kalau misalnya hotel itu dipakai cuman buat tinggal nginep aja dengan harga yang cuman 300 ribuan, hotel ini tuh bener-bener recommended banget dan bener-bener oke banget, nyaman banget. Dan jangan lupa juga ya lokasinya tuh bener-bener deket banget sama stasiun. Deket juga buat kalian yang mau kuliner-kulineran di area Pasir Kaliki, tinggal jalan kaki aja. Untuk area koridornya, kalau saya malam, penerangannya emang nggak terlalu terang, tapi nggak ngasih kesan yang kayak creepy gitu kok guys. Dan ini untuk suasana kamarnya di malam hari. Penerangannya sangat oke, nggak gelap, nggak remang-remang juga. Pokoknya bener-bener pas banget. Lanjut untuk penerangan di area kamar mandinya. Nah, kalau di area kamar mandi tuh bener-bener terang banget, jelas banget. Apalagi kalau misalnya curtain di kamar mandinya itu dibuka. Nah, area terang yang dari kamar mandinya itu bisa masuk ke kamar dan kamarnya itu berbeda jadi terang lagi. Udah nyaman banget tidur malam di Summerbird dan selamat pagi. Bener-bener pengalaman tidur yang enak banget selama tinggal di Bandung. Walaupun lokasinya Summerbird ini tuh bener-bener ada di daerah perkotaan gitu ya. Nah suara bising malam untuk knalpot gitu yang mengganggu nggak kedengeran. Suara tamu-tamu kiri kanan juga nggak kedengeran. Walaupun emang begitu buka pintu tuh kita langsung ketemu outdoor, suasana outdoor gitu terbuka. Nah pagi-pagi gini tuh emang kita udah excited karena mau cobain sarapan pagi di Summerbird kayak apa.
Dan ini tuh kemarin yang area tempat duduk-duduk yang kemarin agak gelap walaupun di lantai 3, tapi kalau saya pagi-pagi tuh udah cerah banget, jadi kelihatan jelas desainnya kayak apa. Untuk sarapan kita harus ke lantai 1, dan nanti di lantai 1 itu begitu kita keluar lift langsung dikasih pilihan makanan yang bisa diorder. Sama, jadi bukan buffet itu, ada minuman sama pilihan makanan utama juga yang bisa kalian pilih, sisanya itu memang nanti sama mereka dikasih gitu. Pagi-pagi gini di Summerbird itu belum banyak orang yang turun sarapan, jadi enak nih bisa milih tempat duduk di area sarapan yang gak terlalu besar ini. Terus selain pilihan makanan dan minuman yang tadi yang pas keluar lift itu kalian ditawarin, kalian itu bisa dapet makanan dan minuman free flow. Di sini tuh ada minuman air putih, terus ada juga roti-rotian di area sini dengan berbagai macam pilihan selai. Untuk spot-spot tempat duduknya ada macam-macam. Kalau misalnya kalian datangnya lagi sendiri, bisa milih tempat duduk di kursi bar ini. Atau kalau misalnya kalian datangnya sama pasangan, banyak tuh table-table yang bisa kalian dudukin berdua. Atau misalnya kalau misalnya kalian datang barengan, bisa duduk tuh di sofa-sofa yang agak besaran di pojok-pojok. Dan ini adalah sarapan yang datang duluan ke kita, sesuai urutan dari menu yang mereka kasih. Yang pertama datang ada minuman susu, sama kita juga pesan kopi, dan kita dapat slice fruit semangka. Dan ini adalah makanan yang kita pesan untuk breakfast. Kita pesan ada English breakfast, sama kita pesan ada Indomie goreng. Untuk ukuran makan paginya ini, ukurannya benar-benar besar banget, benar-benar kenyang banget, bisa sampai siang. Dan untuk rasanya itu oke ya, nilainya 8 lah dari 10. Setelah sarapan, ini ya kita udah siap-siap balik deh ke kamar karena kita udah mau lanjut main ke Bandung yang agak-agak atas gitu. Jadi kita balik ke kamar dan menikmati sisa-sisa waktu kita di Summerbird. Dan waktu kita lagi beres-beres di dalam kamar, kita tuh udah pasang TV juga, volumenya cukup lumayan. Mulai kedengeran nih suara-suara serangga yang khas banget pasti kita denger kalau misalnya lagi ke Bandung. Overall, untuk pengalaman menginap di Summerbird, rate yang kita dapat itu 320-an ribu, bintang 2. Terutama untuk kenyamanannya itu nilainya 10 dari 10, kalau bisa 11 deh. Kalau ke Bandung pasti bakal nginep lagi ke sini, apalagi kalau emang lagi ada keperluan di kota Bandungnya. Nah, untuk interior dan kebersihan hotelnya juga semua bagus, 10 dari 10. Untuk fasilitasnya benar-benar udah cukup banget. Harus kalian jadiin pilihan utama kalau misalnya ke Bandung dan mau nginep di area yang dekat pusat-pusat destinasi kuliner. Nah, untuk sarapannya tadi tuh 8/10, itu pun karena emang yang gak buffet aja gitu, jadi pilihannya gak banyak kan. Cuman ya itu sarapannya udah enak dan bener-bener gak asal-asalan gitu deh untuk hotel bintang 2. Untuk proses check outnya nggak lama dan juga nggak ribet. Seperti biasa kita balikin kuncinya aja. Terus kalau misalnya ada deposit, depositnya akan dibalikin. Sekian untuk nginep-nginep kita kali ini. Kalau kalian berencana buat nginep hemat di Bandung, nginep enak hemat nyaman di Bandung, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian ingat buat tonton lagi sama teman, pasangan, atau keluarga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!